Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Kami adalah tim Syariah Cerdas dari kelompok 59, terdiri dari saya, Herlina, dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Nama saya Muhammad Adriana dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Nama saya Intan Jahni dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Nama saya Wahyudin dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Nama saya Erina Nazarita dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Nama saya Farul Rozi dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Nama saya Siva Istiqomah dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pengenalan diri, nama Agus Kurnia Setiawan, asal dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Perkenalkan, nama saya Rizky Ardiansyah. Saya berasal dari UPN Veteran Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Aryon Dinata dari kampus Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saya sendiri dari kelompok 16 dan mempunyai nomor induk I2268. Terima kasih. Di video kali ini, tim Syariah Cerdas akan membahas tentang perencanaan keuangan syariah dan investasi kontinu. Perencanaan keuangan dalam Islam bukan hanya tentang bagaimana kita mengelola uang, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani hidup yang lebih berkah dan sesuai dengan syariat Islam. Di era digital ini, banyak peluang investasi yang bisa kita manfaatkan dengan cara yang halal dan sesuai dengan ajaran Islam. Mengelola keuangan merupakan fondasi utama atau yang paling penting dari kesejahteraan finansial secara pribadi keseluruhan. Tujuan dari mengelola keuangan pribadi yaitu untuk memastikan kita dapat konsisten memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, serta dapat mencapai tujuan finansial yang telah kita tetapkan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk dapat merencanakan dan mengelola keuangan dengan baik. Tujuan kita untuk mengelola keuangan yaitu untuk mempersiapkan dana pendidikan, untuk membeli sendiri, dan mempersiapkan pengelolaan keuangan untuk masa depan hingga masa pensiun yang akan datang. Dengan mempersiapkan keuangan yang matang, kita akan terhindar dari perilaku konsumtif yang berlebihan, dan tetap berpegang teguh untuk pengelolaan keuangan untuk masa depan kita yang lebih baik. Prioritas tujuan finansial ini mencakup berbagai aspek kehidupan yang bukan dari nilai materialnya saja, tetapi memiliki makna spiritual yang mendalam. Contoh tujuan finansial utama yang biasanya diutamakan keluarga muslim yaitu melaksanakan ibadah haji, umroh, dan juga bisa menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi anaknya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yaitu tentang prinsip-prinsip dalam konteks pengelolaan keuangan syariah. Ada beberapa yang harus kita perhatikan dalam prinsip-prinsip ini. Yang pertama adalah keadilan, yang kedua transparansi, dan yang ketiga kesejahteraan bersama. Keadilan berarti adil dan tidak ada yang dirugikan. Transparansi berarti adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan syariah. Dan kesejahteraan bersama yaitu memberikan manfaat juga untuk lingkungan maupun masyarakat sekitar. Selanjutnya tentang pengaturan keuangan dalam syariat Islam mencakup aspek seperti zakat, waris, dan hibah yang harus dikelola sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam konsumsi juga umat muslim harus menjaga keseimbangan, tawazun dalam pengeluaran, memastikan biaya halal dan thayyib yaitu baik dan bermanfaat bagi kesehatan. Materi selanjutnya itu asuransi dan investasi syariah. Pemilihan produk, asuransi, dan investasi syariah dalam keuangan syariah harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk memastikan bahwa semuanya itu sesuai dengan prinsip syariat Islam. Dalam hal ini, kita harus memilih produk yang bebas dari unsur riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan maisir perjudian. Selain itu juga, kita harus memastikan itu berada dalam sektor yang halal. Sebelumnya telah disinggung investasi. Apa itu investasi? Investasi adalah salah satu cara yang efektif dalam mengembangkan dan meningkatkan kekayaan dalam jangka panjang.
Dalam memilih investasi sangat penting bagi kita mengenai profil resiko kita sendiri. Resikonya berbeda, makanya dengan mengenal profil resiko dapat membantu kita mengamati keputusan investasi yang lebih bijaksana dan sesuai dengan tujuan keuangan. Selain itu, kita harus memilih investasi yang sesuai dengan syariat Islam dan memenuhi kehalalannya. Nah, ini adalah beberapa jenis investasi syariah yang bisa kita pertimbangkan. Yang pertama adalah suku. Suku adalah obligasi syariah, yang kedua adalah reksadana syariah, dan yang ketiga adalah investasi dalam bentuk emas. Emas, kenapa emas? Karena sudah dianggap sebagai pilihan yang aman dan halal menurut Islam. Oke, selanjutnya untuk mempraktikkan pengelolaan keuangan pribadi secara syariah, kita dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu membuat anggaran dengan memastikan setiap pemasukan dan pengeluaran dicatat dengan baik. Yang kedua adalah menabung dan berinvestasi, yaitu menyisihkan sebagian pendapatan kita untuk tabungan dan investasi syariah. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu mengelola hutang dengan cara menghindari hutang yang tidak diperlukan dan pastikan setiap hutang yang kita perlukan itu dapat dilunasi sesuai dengan kemampuan kita. Yang keempat yaitu berzakat dan berinfak. Dan yang terakhir, jangan takut untuk